الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Apa yang sudah kita pelajari dari Muhammad SAW? Ia pribadi yang disenangi semua orang sejak kecil dan begitu dipercayai tutur katanya. Namun siapa yang menyangka pemuda baik budi itu dengan sekejap berubah menjadi musuh utama bagi para pemuka Quraisy. Jika ajaran monoteis yang dibawanya dianggap sebagai penyebab, ajaran monoteis itu sesungguhnya bukan isu baru yang harus dilawan oleh mereka yang menyembah berhala di sekeliling Ka'bah. Pada masa itu, orang-orang Quraisy justru masih hidup berdampingan dengan pemeluk Nasrani, Yahudi, dan orang-orang Hanif. Mengakui Allah sebagai Tuhan pun bukan masalah baru yang serius bagi penduduk Quraisy. Mereka justru sesungguhnya percaya bahwa ada Tuhan dalam bentuk bayangan mereka sendiri yang tengah memelihara alam semesta. Mereka memusuhi Muhammad SAW karena ajaran yang dibawanya merusak stabilitas kemewahan dunia mereka yang sudah ajak sekian puluh tahun dan merusak tatanan strata sosial yang mereka bangun di atas derita kaum papa dan lemah. Dengan begitu, kita menjadi jauh lebih paham bahwa mudah untuk menjadi pribadi yang baik, tetapi berbahaya jika memutuskan menjadi penyuara kebenaran. Kita mengerti pula bahwa mudah sekali bersikap afirmatif, tetapi bersiaplah babak belur ketika mulai menentang kezaliman. Muhammad SAW menunjukkan keberpihakannya yang kuat kepada mereka yang teralienasi dari kehidupan sosial yang timpang. Maka ia dengan mudah dapat diterima oleh mereka yang terusir di tanahnya sendiri. Muhammad SAW bukan tak ingin duduk bersama mereka yang kuat dan kaya. Ia bahkan berupaya sekuat tenaga agar diterima para bangsawan, hingga sempat mengabaikan orang lain yang terlihat lebih lemah. Perilaku itu disindir keras oleh Allah, yang kemudian menurunkan wahyu khusus dalam konteks yang serupa sebanyak 2 kali. Sekali lewat sindiran terhadap muka merahnya yang malu. Sekali lagi ia disindir ketika saat sahabat-sahabatnya sendiri ia singkirkan dari majelis VIP para pemuka Quraisy. Muhammad SAW menjadi manusia yang tak pernah ada satu manusia pun di dunia yang terluka sebanding pedihnya ia ditolak. Ia bukan anak muda yang sibuk mencari kekasih dan tak diterima pinangannya, ditinggal lari pujaan hatinya, ditolak mentah-mentah dari sekian puluh aplikasi kerja, dibantah ide-ide di ruang karya, atau dikritik bertubi-tubi lewat demonstrasi. Ia menjadi objek pembunuhan dan target utama pengerdilan. Namun, ia menjadi yang terdepan untuk bisa bersikap sabar seperti yang Allah tuntunkan. Maka, bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru kepada Tuhannya sepanjang pagi dan senja hari, semata-mata mengharap kerelaannya. Muhammad SAW menjadi orang yang terasing di tengah keluarga besarnya sendiri. Dia bukan hanya ditolak pamannya, tetapi diperangi sendiri oleh kerabatnya. Meski begitu, Allah melarangnya bersedih,
apalagi berpaling memutar jalan untuk mengikuti mereka yang hatinya sudah dilalaikan dari mengingatnya. Ia disingkirkan dari kekuasaan kabilah, juga diasingkan dari pergaulan sosial dan urusan negara. Meski demikian, Allah melarangnya berduka, apalagi memalingkan matanya kepada mereka karena berharap perhiasan dunia. Siapa yang kini merasa diasingkan dari percaturan urusan dunianya, diremehkan karena menggenggam bara kebenaran, diciptakan citra buruknya karena berlaku lurus, dihempas buli sepanjang hari karena dianggap tak sepikir sehati dengan konstelasi politik duniawi. Siapa yang merasa barisan dan semangatnya dirontokkan satu persatu, dihujani serangan nyata dan maya yang tak habis-habis pelurunya. Talut dan Daud yang kecil kuasa harus melawan Jalut yang besar dan super kuasa, digerogoti pasukannya karena tak tahan godaan melintas sungai. Namun mereka dikdaya karena selalu ada yang membisikkan. Berapa banyak sejarah menulis bahwa yang sedikit itu telah mengalahkan yang super banyak dengan izin Allah. Izin Allah tak digapai dari sekedar berteriak namanya sekeras-kerasnya, dari semata mengepalkan tangan ke angkasa sambil takbir sekeras halilintar. Izin dan kerelaan Allah hadir dari upaya-upaya kecil yang dirutinkan untuk menjalankan ajarannya semurni-murninya, selurus-lurusnya, sekomprehensif dan seholistik mungkin. Tak pilih-pilih. Wallahu a'lam bishawab.